Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika ya. Di pertemuan ketiga ini di semester 2 kita membahas tentang kesebangunan. Silakan kalian catat kembali materi yang Ibu akan sampaikan. Pahami dan simak tayangan berikut. Oke, kesebangunan dilambangkan dengan lambang yang seperti ini nih. Jadi kayak sama dengan tapi bergelombang gitu ya. Hubungan dua bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Untuk yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama. Yang kedua itu panjang sisi-sisi yang sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya, untuk yang pertama, ini ada dua bangun datar yang sebangun. Nah, ini ada bangun 1 dan bangun 2, ya, ini sama, ya, sama bangunnya bentuknya, cuma beda ukuran aja. Ya, dua bangun datar dikatakan sebangun, ya. Kenapa dikatakan sebangun? Karena di sini yang A itu pasangan sisinya bersesuaian memiliki perbandingan yang nilainya yang sama. Kemudian besar sudutnya yang bersesuaian juga sama. Nah, di sini kan perbandingannya itu di sini 3, ini 6. Ya, jadi perbandingannya sama-sama dibagi 3, jadi perbandingannya 1:2. Nah, ini sama nih, jadi perbandingannya 1:2. Kemudian besar sudut yang bersesuaian sama. Jadi di sini sudut A sama dengan sudut K. Kemudian sudut AD sama dengan sudut N. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya, paham ya? Untuk nomor 2, di sini ada dua segitiga yang sebangun. Ya, ini ada dua segitiga. Ya, sama nih, perbandingan yang sama, besar, bersesuaian sama besar juga. Nah, ini perbandingannya, dilihat panjang AC dibanding sama panjang PR. Jadi perbandingannya di sini 4, sini 2. Jadi perbandingannya itu ini 2, ya, 2 di sini perbandingannya sama 1. Jadi perbandingannya 2:1, ya, 2:1. Kemudian sama nggak ini juga nih, 6 sama 3, sama ya, perbandingannya juga 2:1. Nah, ini 8 sama 4 juga sama, perbandingannya 2:1. Jadi sama, di sini perbandingannya 2:1. Kemudian besar sudut yang bersesuaian sama. Oke, jadi sudut A itu sama dengan sudut P. Sudut C itu sama dengan sudut R, dan sudut B sama dengan sudut Q, ya. Seperti itu. Oke, ada langsung aja ke contoh di sini, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang DB, berarti panjang dari sini ke sini. Ya, oke. Oke, sekarang ini kita bandingkan aja ya. Ini kan sebenarnya ada dua segitiga, tapi segitiganya itu berimpitan ya, atau berdempetan kayak gitu. Nah, ini segitiga yang kecil, kemudian ini segitiga yang besar. Jadi perbandingannya itu perbandingannya yang kecil dibanding sama yang besar. Ya, sekali lagi perbandingannya yang kecil sama yang besar. Oke, langsung aja di sini. Panjang kan yang diketahui ini nih, berarti panjang AD, ya, panjang AD nih, panjang AD dibanding dengan panjang yang besar. Berarti ini kan segitiga yang kecil dibandingnya sama panjang segitiga yang besar, itu AB. Ya, sama dengan, kemudian yang ini yang sudah tahu nih, sisinya yang kecil ya, sama ya, berarti panjang DE dibanding sama panjang BC. Nah, seperti ini. Jadi perbandingannya sekali lagi yang kecil dibanding sama yang besar. Jangan sampai kebalik, atau boleh juga yang besar dibanding sama yang kecil, tapi harus sama. Ya, jadi yang atas sama-sama besar, atau yang kecil, yang bawah sama-sama kecil, atau kebalikannya, yang atas sama-sama kecil, yang bawah sama-sama besar.
Oke, langsung aja kita masukin angkanya di sini. AD-nya, panjang AD itu 10 per panjang AB-nya kan kita belum tahu nih. Dari sini ke sini belum tahu kan. Sama dengan panjang DE itu 8 per panjang BC-nya itu 12. Nah, sekarang kita kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Jadinya panjang AB ya 8 dikali AB sama dengan 10 dikali 12. Jadinya 8 AB sama dengan 10 dikali 12 itu 120. Jadi panjang AB-nya sama dengan 120 dibagi 8. Sama dengan berapa? 15. Jadi panjang dari A ke B itu panjangnya 15 cm. Nah, tapi ini yang ditanya itu panjang BD kan atau DB ya. Nah, itu berarti dari sini ke sini aja kan. Jadinya 15 dikurang sama panjang AD 10 ya. Ya, jadi 15 dikurang 10 sama dengan 5 cm. Jadi panjang ini besarnya 5 cm. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu, ini kan ini bentuknya kayak trapesium ya, tapi ini sebenarnya segitiga, tapi yang terpancung atau yang terpotong. Ya, ini yang diketahui itu panjang, kita diketahui dulu deh. Yang diketahui itu panjang CD itu 15, kemudian panjang ini 4-nya dari DE ya, DE-nya itu 4 ya, 4 cm. Kemudian panjang AE, AE-nya itu 9 cm. Kemudian AB 28 cm. Nah, ini yang ditanya panjang EF, berarti dari sini ke sini. Ya, ini ke sini. Oke, ini caranya gimana? Caranya ini kita harus jadikan segitiga dulu, ya. Ini kita bikin segitiga dulu. Ini kita samain dulu nih, biar jadi jajar genjang atau sejajar semuanya. Ya, ini kita harus samain dulu. Nah, ini seperti ini. Ya. Yang ini salah nih garisnya. Kamu harus rapih. Ya, dari sini ke sini nih panjangnya. Ini semuanya 15 juga. Ini 15. Nah, ini 15 juga. Nah, ini panjangnya. Jadi, ini ya. Ke sini, ke sini. Ke sini, ke sini. Nah, ini jadi kayak jajar genjang ya. Nah, ini yang tersisa itu, yang tersisa kan tinggal segitiganya ini kan ya, segitiga yang sama kayak tadi tuh, yang sama kayak contoh 1. Nah, ini kita bandingin aja. Ini kan kita nggak tahu nih, kita bikin titik lagi di sini G, berarti. Di sini G, di sini H. Nah, seperti ini. Ini kita bikin titik lagi, ini titik G, ya. Ini atau sudut G, ini sudut H. Oke, sekarang kita bandingin yang kecil ya, dibanding sama yang besar. Nah, ini panjang ini FG ya ini atau GF, FG ya. Panjang FG dibanding sama yang besar berarti sama HB sama dengan kemudian ini yang udah diketahui nih panjang ini panjang CG dibanding sama panjang dari sini dari C ke H kan. Ya kan? Ini jadi sisanya kayak gini nih.
biar kamu nggak bingung. Ya, ini nanti gambarnya yang lurus ya. Ini C, ini G, ini F, ini H, ini B. Nah, kemudian kita bandingkan sama yang ini, yang panjang nih, yang besar, CH. Oke, kita masukin aja angkanya. FG kan kita nggak tahu, FG-nya berapa kan kita nggak tahu ya. Kemudian HB-nya itu kan dari A ke B itu 28. Ya, 28. 28 kan. Ini udah tahu nih dari sini ke sini 15 kan dipotong. Jadi sisanya 28 ya, HB itu 28 dikurang 15. Jadi 13. Nah, berarti ini panjangnya 13. Ya, ini sekali lagi dari AB. AB itu kan 28. Nah, ini kan 15 nih ikutin dari sini nih ya, ikutin dari atas semuanya 15 semua tuh, 15 sama semua tingginya, panjangnya. Berarti ini sisanya 13 di sini, 13. Ya, di sini kita masukin angkanya 13 sama dengan C. G, dari C ke G kan udah tahu di sini 4 nih, sama berarti ini sama ya, ini sama berarti sini 4. Kemudian panjang HC berarti dari sini ke sini berapa? Ya, dari sini ke sini kan panjangnya. Ini kan 9 di sini. Ya, 9. Berarti panjang HC-nya tinggal dijumlahin aja. 4 ditambah 9 itu jadi 13. Jadi panjang dari C ke H itu 13. Ya. Ininya CG-nya udah tahu 4 ya. 4/13. Masih sama kita kali silang setelah itu. Jadi 13 FG sama dengan 4 dikali 13. Jadi FG-nya itu 14 kali 13 berapa? 4 dikali 13 itu 52 dibagi 13. 13-nya dari sini ya, ke sini. Sama dengan, jadi 52 bagi 13 itu hasilnya 4 cm. Ya, betul kan ya? 4 cm. Jadi panjang dari F ya, dari F ke G, berarti dari sini 4 cm. 4 cm. Nah, ini yang ditanya itu panjang EF. Nah, ini juga udah tahu nih, ini berarti ini 4 cm. Jadi panjang EF-nya udah tahu kan? Dari sini ke sini, berarti ini dari dari sini ke sini, ini kan dari E atau dari E ke G itu 15. Kemudian dari G ke F itu 4. Itu ditambah 4. Jadi hasilnya itu 19 cm. Oke, seperti itu. Ya. Silahkan, ada dua soal aja, silahkan kalian kerjakan. Ya, terima kasih semuanya. Kalau kamu belum paham materi yang tadi, boleh kalian ulang-ulang terus. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.